Berarti udah sekitar 8 tahunan lah ya. 2 kali, jadi aku gantinya udah 2 kali ganti. Missing someone with all your Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore dari Sukabumi Kota hari ini. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, kenalin nama aku Fajar. Jadi di video ini aku mau ngebahas tentang Suzuki Address. Address aku ini tahun 2015, jadi bisa dibilang batch awal lah produksi. Karena kan yang paling awal banget tuh tahun 2014 dan ini tahun 2015. Sekarang tahun 2023. Oke, berarti udah sekitar 8 tahunan lah ya. Oke, jadi di video ini aku mau ngebahas mengenai apa aja sih yang udah diganti selama 8 tahun dan kilometernya berapa nih? 29.900. Oke. Ya. Aku bakal apa ya? Ngejelasin apa yang udah aku ganti aja ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Sama servisnya apa aja sih yang udah dilakuin gitu. Oke. Oke, yang pertama jelas kalau spare part yang paling utama diganti itu di kaki-kaki, yaitu di ban aja kok. Kalau sok masih aman teman-teman. Jadi untuk ban ini yang depan aku udah ganti berapa kali ya? 2 kali teman-teman. Sorry, yang depan itu baru sekali karena emang ini motor tuh jarang dipakai dan emang dipakainya tuh jarak deket. Jadi begitu aku pemakaian yang jarak jauh aku langsung ganti si bannya kayak gitu. Nah, jadi yang depan ini aku ngubah dari awalnya ukuran 80/80, aku bikin 90/80 teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk ban depan. Terus selanjutnya yang udah diganti ban belakang, masih ban lagi. Yang belakang kebetulan udah 2 kali. Pertama ganti pakai ukuran, kalau bawaannya itu kan 90 per awal itu berarti 80/90 yang depan. Aku ngubah jadi 90/80. Nah, yang belakang itu kan bawaan pabriknya 90/90. Nah, aku ngubah ke 100/80 yang pergantian pertama. Terus sekarang aku udah ganti lagi juga, bannya udah ganti 2 kali. Yang belakang itu diubah jadi 110/80 buat ban. Oke, jadi yang udah diganti pertama ban. Untuk servis nanti aku di akhir ya teman-teman. Selanjutnya aki udah ganti 1 kali sih, baru 1 kali aki itu diperlistrikan, jadi baru aki aja. Terus apa lagi ya? Spare part. Oh, ini kabel speedometer teman-teman. Kabel speedometer aku udah putus 2 kali, jadi aku gantinya udah 2 kali ganti kabel speedometer. Jujur itu, aku juga gak ngerti kenapa teman-teman aku tuh nggak terlalu sering ngalamin kabel speedometer putus, tapi aku sendiri malah ngalamin 2 kali. Agak bingung ya, tapi ya nggak apa-apa lah, udah aku ganti lagi juga kayak gitu. Terus spare part yang udah diganti lagi, aki udah, itu udah. Tadi kan aki sama kabel speedometer. Terus jujur di bagian CVT belum ada sama sekali teman-teman. Walaupun ini kilometernya udah mau 30.000, seharusnya udah ada yang diganti sih, tapi setiap aku cek CVT-nya itu masih aman-aman aja teman-teman. Bahkan fan beltnya tuh belum ada tanda-tanda retak, jadi masih oke, dan emang performanya tuh nggak keganggu, masih nyaman gitu, belum ada gerdek. Ya pokoknya masih aman dan nyaman lah ya untuk ukuran 8 tahun di kilometer menjelang 30.000. Ini di bagian CVT masih aman. Terus paling ya kayak filter oli itu wajar lah ya. Untuk filter oli kan setiap 3 kali ganti oli, ganti filter oli. Filter udara udah diganti. Jujur harga filter udara mahal teman-teman. Yang ori Suzuki Address ya, yang dari Indopart ya kalau nggak salah, yang asli itu ya, itu mahal banget dibandingin sama merek sebelah. Harganya tuh sama kayak filter udara mobil, ampun-ampunan. Oke, lanjut. Kita yang udah ganti lagi di bagian pengereman. Untuk kampas rem depan aku udah ganti 2 kali teman-teman. Ya, udah ganti 2 kali. Terus yang belakang juga udah 2 kali teman-teman. Dan jujur nyari spare partnya itu ampun-ampunan. Kayak kemarin aku terakhir ganti ganti kampas rem belakang itu agak PR ya. Oke, lanjut. Habis itu apa lagi ya? Sambil nginget-nginget nih ya teman-teman. Mungkin yang ini ya, yang apa ya, yang bukan seharusnya diganti-ganti sama aku, ini saklar ini sama flasher aku ganti ini jadi bisa lampu hazard teman-teman. Lampu hazard itu yang lampu sennya nyala dua-duanya.
Itu itu mah modal murah lah, pokoknya cuma 30 ribuan. Oke, sudah apa namanya, saklar ini lampu sen, aku bikin saklar lampu utama juga ini. Aduh, sorry teman-teman, ini kurang nyeni ya. Seadanya ini aku belinya pun di toko listrik ini 10 ribuan gitu. Terus lampu utama udah pernah ganti, tapi aku tetap masih pakai bohlam karena ini tuh bukan motor yang dipakai sama aku buat motor, bukan yang emang motor harian tapi bukan yang tempur parah gitu loh. Jadi ini motor tuh kadang kalau misalkan aku lagi di luar kota, kadang aku bawa motor ini, tapi kadang juga enggak. Jadi kebanyakan dipakai sama orang tua aku, cuma dipakai buat ngantar jemput sekolah kayak gitu. Nah, makanya kenapa kilometernya masih rendah. Itu alasannya teman-teman. Sebetulnya kalau misalkan nggak dipakai keluar kota ini lebih rendah, paling baru 20 ribu. Soalnya aku sempet di yang harus aku banyak mobilitas lah, jadi ini sempet jadi capek ini motor, kasihan gitu sih. Terus apa lagi ya, bentar aku ingat-ingat teman-teman. Udah sih spare part. Emang spare partnya itu bisa dibilang awet-awet, tapi ya begitu, sekalinya nyari itu agak sulit teman-teman, jujur. Kalau misalkan teman-teman kira-kira udah spare part ini perlu diganti nih, teman-teman baiknya nyetok lah, pesan aja di My Suzuki kayak gitu. Jadi biar nggak kerepotan kayak aku harus nyari dulu. Enaknya sih pesan dulu di My Suzuki kayak gitu. Karena mengingat ya dealernya juga udah pada tutup, kita agak bingung sebagai user Suzuki gitu terkait spare part. Oke. Terus apa lagi ya? Udah sih teman-teman, sejauh ini yang udah diganti baru itu aja. Jadi emang motor aku tuh ini nggak dioprek-oprek mesin, nggak dioprek-oprek CVT, jadi ya bisa dibilang awet lah ya. Karena memang sudah standar pabrik buat spare partnya, mau ada yang bagian performa, kelistrikan, itu jadi nggak ada masalah. Emang aku tuh tujuannya motor ini tuh bukan buat motor yang gimana-gimana gitu, paham nggak sih maksud aku? Jadi emang buat motor, jadi emang motornya tuh buat sehari-hari aja, apalagi masih sering dipakai orang tua. Toh ini juga motor cc kecil, bukan yang buat motor weekendan gitu. Oke, selanjutnya udah bahas spare part, kita bahas ini teman-teman, servis yang biasa dilakuin apa aja sih gitu. Ya, jadi sebenarnya servis aku tuh simple teman-teman, nggak yang gimana-gimana. Jadi yang paling utama tetap ganti oli. Itu aku ganti oli sendiri. Tadinya aku pakai Shell, cuma karena aku ada Vespa di rumah, jadi aku harus beli Castrol, karena kan Vespa ininya Castrol olinya, dan ukuran kapasitas olinya tuh 1300 mili alias 1,3 liter, sedangkan Adres ini kan 650 mili tuh. Nah, jadi dari sisa Castrol tadi aku masukin ke sini 700 milinya, walaupun kelebihan 50 mili, tapi nggak selalu sih, nggak selalu aku lebihin, jadi kadang pasin banget 650 kayak gitu. Kayak itu yang pertama, servis ganti oli lah ya, servis rutin. Itu biasanya aku sendiri ganti olinya. Terus abis itu servis CVT itu tuh servis CVT kan gak tiap bulan ya, paling juga 4-6 bulan sekali ya. Itu servis CVT paling. Kalau servis CVT aku nggak bisa kalau sendiri, itu masih aku serahin ke bengkel. Adalah servis di bengkel langganan. Terus udah itu servis apa lagi ya? Oh, ini throttle body udah dibersihin, udah pernah bersihin, ya itu wajar lah ya. Terus ngebersihin injektor itu aku udah 2 kali ngebersihin, itu di bengkel juga kayak gitu. Kalau buat ecu kan masih aman ya, ini injeksinya nggak diapa-apain juga, ecunya standar, jadi ya nothing gitu. Udah cukup kayak begitu aja untuk servis dan spare partnya. Terus udah sih sebenarnya. Apakah ada keluhan selama 8 tahun? Jujur ada teman-teman. Kalau untuk keluhan, mungkin kalau keluhan di video berikutnya aja bakal aku bahas, karena kayaknya bakal asik gitu ngebahas keluhan ini motor apa sih. Itu aja sih. Oke, mungkin untuk video kali ini, video kedua setelah aku vakum cukup lama, cukup sekian videonya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa dan hatur nuhun. Yo.